Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Jangan lupa isi presensi hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini, kalian masih belajar mengenai teks anekdot yang terdapat pada kompetensi dasar 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Adik-adik, walaupun kalian belajar dari rumah saja, tetapi jangan mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar dengan giat. Tetap ikuti proses pembelajaran dengan baik dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pola penyajian teks anekdot, cara mengubah kalimat langsung ke dalam kalimat tidak langsung, cara mengubah kalimat tidak langsung ke dalam kalimat langsung, serta kaidah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Ada yang masih ingat? Apa perbedaan pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi dan dalam bentuk dialog? Ya, pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi adalah teks anekdot yang disajikan dalam bentuk naskah cerita dengan bentuk paragraf. Sedangkan teks anekdot dalam bentuk dialog adalah teks anekdot yang disajikan dengan menggunakan bahasa percakapan dengan ciri menggunakan tanda baca titik 2 dan juga tanda baca pada kalimat langsung. Setelah kalian memahami mengenai pola penyajian teks anekdot serta penggunaan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung, selanjutnya kalian akan belajar untuk menyusun dan mengembangkan kerangka teks anekdot. Dalam menyusun dan mengembangkan teks anekdot, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, menentukan tema anekdot. Ada yang tahu apa itu tema? Tema adalah ide cerita, gagasan cerita, ataupun dasar cerita. Contohnya, kita lihat pada teks anekdot berjudul 4x7 yang sebelumnya telah kalian baca. Tema pada teks anekdot tersebut yaitu mengenai hukum. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan anekdot. Teks anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor saja. Akan tetapi terdapat tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berharap pesan yang disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi halayak. Contohnya, pada teks anekdot berjudul 4x7, tujuan dari teks anekdot tersebut yaitu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mudah menganggap orang lain bodoh. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot adalah sebuah kritikan atau singgungan dari pihak pengarang anekdot
kepada pihak yang bersangkutan. Contohnya, pada anekdot berjudul 4x7, kritik yang ingin disampaikan yaitu kita jangan menganggap orang lain bodoh. Boleh jadi diri kita sendirilah yang lebih bodoh. Hal tersebut tampak pada pernyataan hakim yang menyatakan bahwa orang yang berdebat dengan orang tolol berarti ia lebih tolol karena ia melakukan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Langkah yang keempat yaitu menentukan unsur humor atau kelucuan dalam anekdot. Unsur humor dalam anekdot adalah kalimat yang membuat cerita anekdot itu lucu. Contohnya, pada teks anekdot berjudul 4x7, unsur humornya yaitu nasib sial yang dialami orang pertama yang yakin dan percaya diri bahwa pendapatnya yang paling benar. Akan tetapi, hatinya menjadi kecut setelah mendengar keputusan hakim bahwa dia justru yang bersalah. Lalu yang selanjutnya adalah menghadirkan tokoh dan latar. Ada yang tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam sebuah cerita anekdot. Lalu latar itu ada 3. Yang pertama ada latar waktu, latar suasana, dan juga latar tempat. Contohnya, pada teks anekdot berjudul 4x7, latarnya itu adalah di sebuah pengadilan. Dan untuk tokohnya ada 3 tokoh yang dimunculkan, yaitu orang pertama, orang kedua, dan hakim. Langkah yang keenam yaitu menentukan alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari penulis anekdot. Alur anekdot harus sesuai dengan struktur anekdot. Jadi hanya ada satu jenis alur saja. Contohnya, pada teks anekdot berjudul 4x7, alurnya yaitu orang pertama dan orang kedua berbeda pendapat mengenai hasil perkalian 4x7. Terjadi perdebatan yang hebat antara orang pertama dan orang kedua. Kemudian mereka dibawa ke pengadilan. Orang pertama diputuskan bersalah oleh hakim. Langkah yang ketujuh yaitu melengkapi teks anekdot dengan struktur-struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Langkah ke-8 yaitu menentukan pola penyajian teks anekdot. Seperti yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pola penyajian teks anekdot terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, pola penyajian berbentuk narasi. Lalu yang kedua, pola penyajian berbentuk dialog. Langkah yang ke-9 yaitu menentukan judul yang sesuai dengan isi anekdot. Judul itu adalah identitas sebuah tulisan. Jika diibaratkan orang, judul itu adalah kepala. Nah, ada 3 syarat judul yang baik. Yang pertama, menarik. Menarik itu apa sih? Menarik itu artinya sebuah judul harus membangkitkan keinginan pembaca untuk membaca isi dari tulisan tersebut. Syarat yang kedua yaitu singkat. Artinya sebuah judul jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Dan syarat yang ketiga yaitu mencerminkan isi. Artinya sebuah judul harus mencerminkan isi sebuah tulisan. Dan langkah yang terakhir adalah memerhatikan ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan teks anekdot, seperti penggunaan kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kalimat retoris, kalimat perintah, dan lain sebagainya.
Untuk contoh penyusunan teks anekdot, kalian dapat baca pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 100 sampai 101. Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai langkah-langkah menyusun dan mengembangkan kerangka teks anekdot? Jika ada yang belum paham, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ataupun tanya jawab. Jika sudah paham, Ibu ingin bertanya, apakah kalian memiliki pengalaman yang menyedihkan atau insiden? Dan pengalaman yang minimal membuat bahagia atau tersenyum sendiri? Tentu kebanyakan dari kalian pasti memiliki pengalaman tersebut. Nah, dari pengalaman yang lucu atau minimal membuat bahagia tersebut dapat dijadikan bahan dalam penulisan sebuah teks anekdot. Sekarang kalian akan belajar menulis kerangka teks anekdot berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Coba tulis kerangka teks anekdot yang akan kalian buat sesuai dengan struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Hasil pekerjaan kalian tulis pada kolom komentar jika menggunakan aplikasi Facebook dan tulis pada kolom tanya jawab jika menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian buat sebuah teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pola penyajian yang digunakan adalah pola penyajian berbentuk narasi dengan tema bersumber dari pengalaman kalian sendiri. Tugas tersebut dikumpulkan melalui aplikasi Sekolah Pintar Indonesia dan grup Facebook paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Untuk cara pengerjaannya, silakan tulis tangan dengan tulisan yang dapat terbaca dan juga rapi. Sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh yang Ibu sebutkan berikut ini? Yang pertama ada Ernest Prakasa. Lalu yang kedua ada Raditya Dika. Yang ketiga ada Dodit. Yang keempat ada Uus dan yang terakhir ada Cak Lontong. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya, mereka adalah beberapa komika yang ada di Indonesia. Belakangan ini stand up komedi menjadi tren tersendiri dalam dunia hiburan. Apakah salah satu dari kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang komika? Untuk menjadi seorang komika seperti tokoh-tokoh yang Ibu sebutkan tadi, tentunya kalian harus berlatih. Berlatihnya bagaimana? Kalian dapat berlatih dengan menuliskan pengalaman pada buku catatan dengan mencatat data berupa kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa, siapa saja partisipan yang terlibat dalam peristiwa itu. Dari pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan untuk stand up komedi. Siapa tahu nanti kalian ada yang berbakat untuk menjadi seorang komika. Selanjutnya, dari pemaparan materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, simpulan pembelajaran kita hari ini yaitu terdapat 10 langkah dalam menyusun dan mengembangkan teks anekdot. Yang pertama, menentukan tema anekdot. Yang kedua, menentukan tujuan anekdot. Yang ketiga, menentukan kritik yang akan disampaikan dalam anekdot. Yang keempat, menentukan unsur humor atau kelucuan dalam anekdot. Yang kelima, menghadirkan tokoh dan latar. Yang keenam, menentukan alur. Yang ketujuh, melengkapi
Struktur anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kedelapan, menentukan pola penyajian teks anekdot. Yang kesembilan, menentukan judul yang sesuai dengan isi anekdot. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu memerhatikan ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai cerita rakyat atau hikayat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.